Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian hukum kontrak syariah. Hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Sumber lain yang menyatakan yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syariah di sini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah, khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Berikutnya adalah dasar hukum. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syariah di sini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fikih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Qanun, yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan yurisprudensi. Rukun dan syarat. Rukun akad ada 3, yaitu akadain, mahal al-akad, dan sigat al-akad. Syarat akad terbagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Materi selanjutnya tentang asas-asas kontrak syariah. Yang pertama, kebebasan. Kedua, kesetaraan atau kesamaan. Yang ketiga, keadilan. Keempat, kerelaan. Kelima, kejujuran dan kebenaran. Keenam, tertulis. Dan yang terakhir, kemanfaatan. Materi selanjutnya tentang akibat dan penyebab batalnya akad. Yang pertama, terjadi hal yang tidak dibenarkan syara, seperti adanya kerusakan dalam akad. Yang kedua, adanya khiyar ruqyat, khiyar aib, khiyar syarat, atau khiyar majelis. Yang ketiga, adanya penyesalan dari salah satu pihak ikalah. Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Yang keempat, adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Yang kelima, berakhirnya waktu akad karena habis waktunya. Contoh, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Pro, kontra, dan hukum dari kontrak baku dalam lembaga keuangan syariah. Saat ini, kebanyakan perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara baku, di mana beberapa klausula yang terdapat pada perjanjian tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Maksud dari memberatkan salah satu pihak saja, bahwa dalam perjanjian hanya menjelaskan kewajiban dari pihak lainnya dan mengutamakan kewajiban pihak lainnya, sedangkan untuk pihaknya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali pembahasan mengenai kewajiban dan hal-hal lainnya dari pihaknya. Dari segi hukum Islam, perjanjian baku tersebut melihat daripada rukun dalam perjanjian hukum Islam yang berupa pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan telah sah karena rukun-rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian. Rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian baku pembiayaan pada perbankan syariah dapat diketahui dari perjanjian di mana terdapat dua pihak, yaitu nasabah dan bank. Objeknya dalam pembiayaan jual beli misalnya berupa barang yang diperjualbelikan dan harga. Tujuannya membiayai sejumlah pembelian dan kesepakatan kedua belah pihak yang digambarkan dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dapat memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak. Dari perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak yang memenuhi prestasi
Artinya, perjanjian tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang. Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku di atas, apabila melihat kembali pada asas dari perjanjian menurut hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan dalam akad termasuk melanggar asas kebebasan berakad atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan mabda huriyah atau akud. Pada asas kebebasan berakad, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak. Tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan